biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, Yesus Tuhan. Ketiklah kecapi dan pujilah Dia. Surga menyentuh bumi dan surga memeluk bumi. Bagi Dia yang duduk di atas tahta adalah puji-pujian dan hormat dan kuasa kekal sampai selama-lamanya. Tribulation is coming soon. Jesus name above all name. You are worthy of praise, and my heart will sing of praise. Yes, our God. Saksian penglihatan dan pengalaman spiritual. Vision and Spiritual Journey. Masa tribulasi. Tuhan Hakim yang adil. Pada saat kami menaikkan mezbah pagi dan petang, Tuhan menunjukkan beberapa kali kejadian mengenai orang-orang yang mengalami penyiksaan dan kematian dengan cara yang mengerikan. Saya percaya bahwa hal itu terjadi setelah pengangkatan mempelai Kristus. Oleh karena itu, di video ini, izinkan kami membagikan kepada para pemirsa channel Light and Life sebagai bahan perenungan dan betapa pentingnya kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk hidup dalam kekudusan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangannya. Ada beberapa kejadian yang Tuhan tunjukkan dalam penglihatan maupun kunjungan ilahi. Sebagian telah kami rangkum dalam video ini. Saudara akan melihat gambaran mengenai apa yang akan terjadi pada saat masa aniaya besar atau Great Tribulation, yaitu rentetan kejadian di bumi setelah pengangkatan mempelai Kristus. Tuhan menunjukkan mengenai banyaknya orang yang disiksa dan dibunuh, termasuk orang-orang Kristen yang tertinggal dan bersembunyi. Orang-orang Kristen yang harus mati karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka yang menolak tanda binatang dan yang gagal mempertahankan iman. Bumi yang rusak karena perang, wabah, dan berbagai bencana. September 2024. Di tengah-tengah mezbah petang, Tuhan menjumpai Rebeka dan memintanya untuk mengulurkan tangannya. Kemudian Tuhan memperlihatkan sebuah kota. Secara khusus, matanya diarahkan kepada beberapa kejadian. Tuhan membawa melihat sebuah tabung seperti chopper blender yang terbuat dari kaca besar. Dia melihat di bawah pada bagian dalam tabung itu terdapat banyak mata pisau yang mengelilingi setiap sisinya. Dia melihat seseorang yang dimasukkan ke dalam blender raksasa itu. Orang itu dimasukkan hidup-hidup. Seketika mata pisau dalam chopper blender itu turun dan menggilingnya hidup-hidup. Setelah melihat itu semua, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ini muat sampai 10 orang." Tidak lama kemudian, ada seseorang yang memasukkan orang-orang yang telanjang ke dalam tabung itu melalui celah dari lubang penutup chopper tersebut. Kurang lebih ada 10 orang yang dimasukkan. Mereka ada yang telungkup, terbaring, ditumpuk-tumpuk di dalam chopper raksasa itu. Kemudian mata pisaunya bergerak dan mengelilingi orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang itu jadi seperti daging giling yang darahnya keluar semua, dan peristiwa itu ada seperti dalam sebuah ruangan di laboratorium.
Saya teringat mengenai kesaksian Joseph yang dirangkum oleh almarhum Pendeta Petrus Agung Purnomo di buku Sorga Terbuka. Ya, alat penyiksaan yang dilihat Rebeka saat mezbah petang sama seperti yang Tuhan tunjukkan pada Joseph. 2 Korintus 13 ayat 1 dan Yohanes 8 ayat 17. Seperti ada tertulis bahwa berdasarkan keterangan dua saksi, suatu perkara dianggap sah. Masih di hari yang sama, 24 September 2024. Saat mezbah petang, Tuhan menunjukkan orang-orang yang diseret oleh dua monster yang aneh. Orang-orang itu disiksanya di sebuah tempat seperti kerajaan gelap. Orang-orang itu disiksanya di sebuah tempat seperti kerajaan gelap. Kemudian Tuhan memperlihatkan 7 malaikat dengan shofar. Mereka ada di awan-awan. Tuhan Yesus berkata, 7 malaikat itu yang akan meniup shofar pada masa 7 cawan murka Allah ditumpahkan ke bumi. Sekalipun penglihatan yang Tuhan berikan ini menakutkan bagi daging, tetapi Rebeka tidak merasa takut karena Tuhan memegang tangannya. Seusai percakapan dengan Tuhan Yesus, Tuhan meletakkan tangannya ke atas kepala Rebeka dan berkata, "Sudah cukup apa yang kamu lihat ini. Tulis di bukumu dan sekarang kembalilah ke bumi." Seketika dia melihat dirinya kembali ke kamar, bertepatan dengan mezbah petang selesai. 25 September 2024. Inilah yang tertulis di buku catatan Rebeka, sebuah perjalanan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Aku melihat Tuhan di atas balkon. Tuhan berdiri di situ dan berkata kepadaku, "Beka, apakah kamu siap? Siap untuk misi? Misi untuk melihat apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang tertinggal dan hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang ditinggal setelah pengangkatan atau rapture." Tuhan memberi kekuatan kepadaku dan memampukanku untuk melihat semuanya ini. Tuhan Yesus menggandengku ke sebuah terowongan gelap, lalu muncul portal seperti galaksi. Dan dari portal itu, aku terbang bersama Tuhan menuju sebuah tempat dan tiba-tiba aku dan Tuhan turun dari langit. Kami tiba di sebuah kota besar dan Tuhan membawaku berdiri di sebuah jalan besar di tengah-tengah kota itu. Kotanya sangat sepi, hanya ada beberapa orang yang lalu lalang di situ. Kira-kira hanya ada 50 orang saja yang sedang beraktivitas di kota itu. Dan aku pun bertanya kepada Tuhan, "Ini kota apa, Tuhan?" Tuhan menjawab, "Berlin." Seketika Tuhan memperlihatkan kejadian-kejadian di masa tribulasi. Para pendengar, mari ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Ucapkan dengan sepenuh hati. Bapa, hari ini aku datang memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Dengan segenap hatiku mohon, ampunilah segala dosa dan pelanggaranku, baik yang kusadari maupun tidak. Bapa, hari ini aku mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak ada Allah lain. Mulai hari ini, berikanlah padaku hati yang baru dan taat. Aku memohon pimpinan Roh Kudus untuk perjalanan hidupku sampai garis akhir hidupku. Roh Kudus, penuhilah aku dengan firman dan kebenaran-Mu, dan tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.